Klan Pattimura turun gunung tak terima pembelencengan sejarah oleh Adi Hidayat yang mengklaim Kapitan Pattimura bernama Ahmad Lusi, bukan Thomas Matulesi. Sejarah sudah mulai buka mereka. Oleh karena itu keluarga besar Matulesi terpusing dengan berita-berita tersebut. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapitan Pattimura itu nama aslinya Thomas Matulesi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad Lusi. Sejarawan itu tidak boleh miring kiri dan miring kanan, dia harus objektif. Jadi yang dibilang bahwa fakta tidak boleh dipoles atau fakta tidak boleh di make up, fakta tetap fakta. Nah, justru yang seperti itu perlu dengan metodologi sejarah. Ahmad Lusi, seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kapitan Pattimura yang katanya Islam berdasarkan asumsi, perkiraan, dan utak-atik Datuk nama saja. Siapa saja bisa menulis sejarah, tukang meja pun bisa menulis sejarah, ya kan? Tapi akhir daripada penulisan itu dikembalikan kepada publik untuk melihat kebenaran, karena harus berisi objektivitas yang pasti dari sebuah peristiwa sejarah itu. Yang benar adalah sejarah benar adalah dia bernama Thomas Matulesi, Kapitan Pattimura, dan lawan penjajah pada tahun 1800. Ketika buku karangan Ahmad Mansur Suryanegara dianggap kitab suci oleh Adi Hidayat, sehingga dia meyakini nama asli Pattimura Ahmad Lusi merupakan suatu kebenaran mutlak yang harus diyakini umat. Video viral Adi Hidayat yang membuat cerita aneh tentang sejarah Kapitan Pattimura, pahlawan nasional asal Maluku yang diklaim oleh Adi Hidayat bernama Ahmad Lusi, memang sangat bertentangan dengan sejarah aslinya yang selama ini diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa nama Kapitan Pattimura adalah Thomas Matulesi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat mengenai teori nama Kapitan Pattimura bernama Ahmad Lusi merupakan teori dari buku yang berjudul Api Sejarah, karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara adalah seorang sejarawan yang muncul dengan keyakinan bahwa nama Kapitan Pattimura adalah Ahmad Lusi. Namun sebagai seorang sejarawan, Ahmad Mansur Suryanegara dalam teori Pattimura bernama Ahmad Lusi hanyalah sebatas ilusi semata yang tidak didasari oleh fakta-fakta sejarah. Dan oleh Adi Hidayat, buku karangan Ahmad Mansur Suryanegara tersebut justru diyakini mutlak kebenarannya layaknya kitab suci, sehingga ia pun menolak keras sejarah sesungguhnya yang menyebutkan Kapitan Pattimura bernama Thomas Matulesi. Bahkan dia dengan percaya dirinya mengatakan di depan umum bahwa sejarah telah dipermainkan untuk mengaburkan umat Islam dengan tujuan supaya umat Islam tidak ingat bahwa umat Islam di Indonesia dahulu mempunyai pahlawan besar sekelas Kapitan Pattimura. Namun sejarahnya telah dipermainkan sehingga Kapitan Pattimura dalam sejarah bangsa Indonesia bukanlah beragama Islam. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Yang dibilang bahwa fakta tidak boleh dipoles atau fakta tidak boleh di make up, fakta tetap fakta. Nah, justru yang seperti itu perlu dengan metodologi sejarah. Makanya Ahmad Lusi tiba-tiba berubah jadi Thomas. Saya mau katakan bahwa kalau disebutkan Thomas, orang tidak ingat bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperdebatkan dan melebih-lebihkan agama Kapitan Pattimura sebenarnya menciderai perjuangan rakyat Maluku saat itu, yang faktanya gabungan dan persatuan antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen melawan penjajahan Belanda. Siapa saja bisa menulis sejarah, tukang meja pun bisa menulis sejarah, ya kan? Tapi akhir daripada penulisan itu dikembalikan kepada publik untuk melihat kebenaran. Yang benar adalah sejarah benar adalah dia bernama Thomas Matulesi, Kapitan Pattimura, dan lawan penjajah pada tahun 1800. Orang ini berasal dari pesantren, makanya dibuang kemudian nama-nama itu persis seperti orang barat dulu pernah melakukannya. Ibnu Sina diganti menjadi Avicenna, ya Ibnu Rus diganti menjadi Averroes dan lain sebagainya. Diganti nama-namanya supaya generasi berikutnya tidak ingat bahwa ada orang-orang yang ketika mewujudkan kemerdekaan, mereka malamnya tahajud, siangnya puasa. Sejarah sudah mulai buka mereka. Oleh karena itu keluarga besar Matulesi terpusing dengan berita-berita tersebut. Sejarah yang bersatu jangan sampai dicerai-berai dan ditafsirkan dengan pendekatan suatu ideologi agama sehingga membeda-bedakan agama para pejuang.
Ini berbahaya bagi persatuan Indonesia. Bukti nanti ada sejarah yang buktikan, dan kita punya bukti semua. Jadi mudah-mudahan keluarga besar Majelis dari mana saja seluruhnya ya, mau mendapat kehormatan, mau diakui bahwa itu kita adalah Komnas Majelis. Propaganda yang dilakukan oleh Adi Hidayat dengan mendukung teori Ahmad Mansur Suryanegara yang bersikukuh dengan teori halusinasinya bahwa Kapiten Pattimura bernama Ahmad Lusi dan beragama Islam jelas telah menciderai kerukunan umat Islam dan Kristen di Maluku khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Apalagi dengan narasi-narasi yang membabi buta yang menyebutkan bahwa sejarah bangsa sengaja dipermainkan dengan tujuan pembutakan generasi umat Islam, bahwa tokoh-tokohnya terdahulu adalah orang-orang yang gemilang, namun sejarahnya sengaja dikaburkan supaya umat Islam tidak mempunyai kebanggaan. Lihat saja narasi yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Dia yang bermodalkan minim pengetahuan itu mengatakan bahwa nama Ahmad Lusi sengaja diganti dengan Thomas Matulesi supaya umat Islam lupa bahwa pahlawan nasional Kapitan Pattimura itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Karena nama Ahmad itu identik dengan agama Islam, maka Ahmad kemudian diganti menjadi Thomas. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang barat yang mengganti nama Ibnu Sina menjadi Avicenna, Ibnu Rusdi menjadi Averroes. Narasi Adi Hidayat itu jelas merupakan narasi bodoh yang justru menunjukkan minimnya dia dalam hal ilmu pengetahuan. Nama-nama yang disebutkan Adi Hidayat itu bukanlah sebuah bentuk penggantian, melainkan itu adalah merupakan penerjemahan kosa kata bahasa Arab ke bahasa Latin, yang itu semua telah tertulis di buku ilmiah, serta diakui dan menjadi mata kuliah universitas di seluruh dunia. Orang ini berasal dari pesantren, makanya dibuang kemudian nama-nama itu persis seperti orang barat dulu pernah melakukannya. Ibnu Sina diganti jadi Avicenna, ya Ibnu Rus diganti jadi Averroes dan lain sebagainya. Lalu kenapa ada banyak umat Islam yang percaya dengan teori halusinasi Ahmad Mansur Suryanegara dan Adi Hidayat tersebut? Terutama gerombolan Bani Kadrun yang membela dan mendukung teori itu secara membabi buta. Hal itu tentu karena gerombolan mereka memang tidak mempunyai tokoh kebanggaan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Beda halnya dengan Nahdlatul Ulama yang tokoh-tokohnya banyak yang menjadi pahlawan nasional. Lahirnya NU yang lebih dulu dari kemerdekaan Indonesia membuat tokoh-tokohnya banyak yang menjadi pahlawan nasional karena memang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sehingga beliau-beliau pun tercatat dalam sejarah bangsa sebagai pahlawan nasional pejuang kemerdekaan. Maka warga Nahdliyin tidak perlu mengklaim seorang pahlawan nasional bagian dari mereka. Karena pahlawan nasional Indonesia memang banyak dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Sedangkan gerombolan Bani Kadrun adalah gerombolan kemarin sore yang tidak mempunyai sejarah sedikit pun dalam memperjuangkan kemerdekaan. Maka tidak heran jika mereka sangat membabi buta mendukung teori halu Mansur Suryanegara dan Adi Hidayat itu. Karena mereka memang tidak memiliki sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Anda?